love bombing itu ugal-ugalan di awal. Hai guys, kembali lagi Di channel kita, Via dan Jaya. Sebenarnya di generasi apapun bisa terjadi ya. tentang apa berarti love bombing. Tentang Akhirnya love bombing. Sumpah, tapi ini emang salah satu topik percintaan di generasi sekarang yang krusial. Kenapa? Karena banyak banget orang yang masih terjebak di fase ini gitu loh. Dan masih banyak juga pelaku-pelaku buaya di sana yang masih menerapkan cara ini. Makanya kita angkat topik ini buat jadi jadi Pertama topik banget pertama nih. banget nih di podcast kita. Ini salah Karena- satu podcast. karena kan setiap lu memulai hubungan pasti lo ada fase PDKT ya, dimana kayak orang tuh nunjukin cintanya besar-besarannya di pertama doang nih kadang, Iya, terus pas benar, akhir-akhir benar. menyurut ya, Benar. Saking ugal-ugalannya sampai di akhir malah nggak ada. sampai di akhir malah nol Iya, banget perasaannya. Jadi kayak dari 100 ke 0. Iya. Kalau misalkan case-nya kayak gini, si perempuannya tuh kayak dia belum tahu cinta-cintaan gitu, kayak alias ini tuh first love-nya dia, satu pengalaman dia gitu loh. Tapi si cowok udah berkali-kali nih dan dia selalu Maksudnya udah menggunakan jago ya. pattern yang sama gitu loh. Nah, kalau misalkan di kasus yang kayak gitu pasti otomatis si cewek juga bakalan melting dong di awal. Karena yang dia rasain ya karena itu salah satu bentuk perasaan dari si cowoknya dan si cewek cuma nerima aja. Oke, mungkin boleh gue ini. Mungkin kita nggak bisa ngekelompokin kali ya. Kayak love bombing tuh dilakuinnya sama cowok ke cewek aja. Tapi cewek ke cowok juga bisa. Ini gak sih kayak tertantang dan pengen apa ya? Jadi kayak pengen memburu gitu loh. Kayak Adrenalinnya aja Iya. yang dibutuhin. adrenalinnya tuh kayak terpacu. Iya. Ya pokoknya kayak merasa tertantang. Jadi gimana caranya dia dapetin si cewek ini, dan kalaupun udah dapet baru deh dia kayak langsung slow. Tapi ada juga nih yang bilang love bombing itu ya udah itu salah satu bentuk usaha dari si cowok buat menaklukkan si cewek. Tapi kenapa setelah mereka pacaran gitu ya, pokoknya setelah ngedapetin si ceweknya, kenapa mereka jadi kayak slow, jadi kayak lebih apa ya, nggak menggebu-gebu kayak Iya. di awal. Itu tuh katanya sih ada yang bilang juga Alasannya apa kira-kira? ini jadi kayak Selain ya jadi si cowoknya tuh ngerasa karena udah dapet si ceweknya, jadi mereka pun udah berhenti usaha. bukan berhenti usaha, Udah puas udah ngerasa nyaman. Jadinya emosi yang dia ungkapkan ke si cewek ini lebih stabil, jadi lebih long term gitu loh, Iya. untuk jangka panjang. Jadi kayak Sama kayak ini kali ya. karena dia ngerasa kayak udah gak perlu nih gue ngejar-ngejar lagi. Karena mungkin salah satu alasan kenapa dia love bombing di awal karena dia takut Nggak ngerasa dapet. si ceweknya ini ngerasa gak percaya gitu Iya. loh sama si cowoknya. Nah mungkin kalau seudah ngejalanin hubungan, si cowoknya tuh kayak jadi lebih ngerasa, oh ceweknya udah percaya nih sama gue, jadi gue gak perlu kayak awal lagi. Kita samain dulu definisi love bombing Iya. menurut kita. Sebenarnya nggak ada definisinya. Karena ini tuh lebih ke pengalaman. lebih ke pengalaman dan Iya, perspektif. berarti ya subjektif Iya, dong. iya. Tergantung siapa pelakunya. Kalau dari pengalaman gue ya kayak ini kumpulan dari semua yang udah gue Oke. Kenapa? Kalau bombing itu apa love bombing itu lebih ke menekankan usaha yang dia lakukan di awal itu benar-benar kayak brutal banget nih, kayak secara terang-terangan banget, kayak semaksimal mungkin. Tapi setelah itu dia nunjukin apa ya? Penurunan Iya, penurunan dari usaha dia. drastis atau enggak? Drastis sih kalau dari POV gue ya. Nah cuman kalau dikaitin sama nilai negatif dan positifnya itu sebenarnya tergantung dari cara menyikapinya, gak sih? Kalau misalkan di gue sendiri, karena gue orangnya trust issue, jadi gue menanggapi hal itu sebagai sikap ketidakkonsistenan orang gitu loh. Kalau menurut gue love bombing itu ya sama aja sih sama yang lu definisikan ya. Lebih ke ini sih. Kalau Jadi gue kita juga melihatnya- was-was gitu. Kalau Dan gue melihatnya kayak itu sebagai salah satu bentuk ketidak tanggung jawab atas usaha yang dia lakukan sebelumnya. ya. Kayak Jadi lu kayak
main-mainin rasa percaya gue Iya, lu. benar-benar. Gue kan udah ngasih rasa kepercayaan gue selalu at least 90%. Nah menurut gue itu bisa karena kita was-was ya, nih orang kok nggak ngasih kita kekonsistenan atau kepastian. Kita jadi kalau misalkan di diri kita cukup dengan diri kita, rasa cinta kita ke diri kita dari keluarga kita, mungkin itu emang gak jadi problem yang kayak yang lo bilang. Tapi kalau misalkan kita kayak anxious yang lo bilang, kalau trust issue, ya itu udah pasti pasti problem besar. problem besar Karena banget. kayak lu gimana sih gitu. Iya, kayak Jadinya tektokannya malah amburadul. amburadul dan kayak gak ada yang bisa kasih kepastian gitu. Benar, tapi kalau misalkan after love bombing dan dia tetap mengusahakan walaupun agak slow, itu masih oke sih. Itu bukan love bombing kalau menurut gue. Kalau gue susah sih. Susahnya Jujur. Karena kayak mungkin susahnya itu lebih ke ini gak sih? gue mendingan Di gini. fase-fase pas dia Iya, slownya. Iya di Nah, fase-fase lu tuh tahan gak sih nah abis itu di dia. love bombingin. Itu dia. Itu Kayak gue salah satu problem. tim yang gak tahan. Gue gak tahan. Apalagi untuk hubungan yang di awal banget ya, itu Iya. perlu banget kekonsistenan sih, balik lagi ya, karena itu menurut gue bare minimum banget di hubungan gitu loh. Kalau misalkan lu di awal aja udah nunjukin lu semau lu buat nunjukin rasa cinta lu, kayak gimana kalau misalkan untuk jangka panjang gitu loh, kayak gak kebayang jujur. Jadi kalau misalkan emang udah ngerasa gak cocok dari awal dari style Tapi kan hubungannya, Kak Via, ada juga yang emang hubungan gak ada yang cocok, adanya toleransi. Gimana tuh? ya berarti gini, kalau misalkan menurut lo itu udah bukan batas yang bisa lo toleransi lagi. Itu balik lagi akhirnya batas kalian Pada akhirnya- mampunya sampai mana? Benar, iya benar. Menurut lu biasanya kayak siapa yang kasih love bombing? Atau kayak lebih ke orang yang kayak gimana sih yang biasanya ngasih love bombing Oh, dan damn. terima love bombing? Menurut gue siapa yang biasa melakukan love bombing gini, mostly sih orang yang, kalau dari pengalaman gue ya, orang yang Belum selesai sama masa lalunya. iya lagi belum selesai sama masa lalunya, tapi Nggak dia apa-apa, gue tiduran. tapi benar banget tahu nih, kalau misalkan orang yang belum selesai sama masa lalunya, pasti dia kayak ngerasa kayak kosong banget nih di hati, dan dia pengen ada energi baru yang mengisi kekosongan itu. Betul. Lebih ke energi buat semangat jalanin hidup sih Benar, menurut benar. gue. Dan gak cuma itu, kalau menurut gue tambahan ya, orang yang ngasih love bombing tuh kayak orang gabut aja, Sumpah, tapi iya, dan kayak melakukan itu for the plot. for the Menurut plot gue. dan for the fun. Iya. Jadi kayak ya udah kalau dapet kalau enggak. Yang penting gue kayak udah seru, udah melakukan adrenalinnya itu di awal gitu. Tadi kan lu pelakunya, sekarang orang yang nerimanya. Oh, orang yang terimanya udah pasti kalau menurut gue ya orang yang pure heart sih. Pure heart, benar-benar. Dia Dia gak mikir iya, sampai gak mikir sampai kayak ini perasaan apa ya, kayak ya udah yang dia lihat ini emang perasaan seutuhnya dari si cowok gitu, Dan- atau siapapun itu pelaku love dan bombingnya. mungkin kayak perasaannya normal karena dia sama sekitarnya tuh dicintai. Jadi kalau sama orang yang ini dicintai dengan yang sama, menurut dia itu bukan hal yang menakutkan gitu. Benar-benar, Bener gak jadi sih? kayak ya udah gue percaya aja gitu loh. Heeh. Tapi kan sebenarnya ya cinta itu emang seharusnya pure heart, tau guys. Benar. Iya, cuman Dan tapi Sekarang semakin tuh- besar semakin enggak sih. Gue nggak setuju sih sama itu. kalau apa? Semakin kita besar, Semakin kita besar, lu gak setuju kalau kalau cinta tuh pure heart. kalau untuk enggak, maksud gue dalam perasaan ya. Iya. Itu kan harusnya tuh pure heart, kita kayak gak perlulah kayak love bombing, gak perlulah kayak tarik ulur segala macam, kan banyak banget tuh di TikTok segala macam tuh. Di sini nilai yang mau gue pelajarin juga ya, kayak gue tuh pengen banget balik lagi kayak ya udah, cinta itu kayak emang full tanpa adanya teknik-teknik kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak Nah, lu mau iya, kenapa sih kita harus mencintai tanpa kenapa sih kita sekarang tuh mencintai kayak harus banyak banget mikirnya, ngerti gak sih lo? Kayak kenapa kita kok orang ada ya kepikiran gitu? iya, kayak kenapa kita enggak ya udah 100% mencintai tanpa kepikiran segala macem.
Susah sih. Ngerti gak sih? Kayak kalian ngerti gak sih menurut gue? Di 2025 susah Iya. sih dapet kayak gitu ya. Berarti kayak sebenarnya kayak balik lagi nggak maksudnya solusinya ya lu perbaikin diri lu sendiri sih. Iya. Kita nggak bisa pada akhirnya kayak nggak bisa mengkontrol eksternalnya. Benar. Yang bisa kita kontrol ya sikap kita. Bahkan kita aja nggak bisa kontrol perasaan kita. Benar. Jangan salahin perasaannya, tapi salahin sikapnya. Benar sih. Bukan sikapnya, tapi sikap yang kita ambil. Ya gak sih? Responnya. Respon dari kitanya. Karena kalau respon dari orangnya ya gak bisa. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa kontrol itu? Iya. Oke, untuk per love bombingan ini, yang gue harap sih orang-orang bisa lebih melek ya, dan jadi mungkin bisa lebih waspada Jujur ya. dengan sikap-sikap yang kayak gitu. Maksud gue kayak kalau dari awal udah kelihatan banget nih ke arah love bombing, mending lu langsung cut off atau enggak lu langsung perjelas dari awal gitu loh. Maksud gue kayak lu juga jangan 100% naruh hati lu di situ. Tapi ya gimana ya? Gue kan korban. Hal yang pengen gue sampein, aduh udahlah guys, kalau kata gue kalau misalnya udah ketahuan banget nih kayak feeling lu udah gak enak, udah cabut guys, jangan dilanjutkan. Atau kalau menurut lu kayak gue nggak bisa melakukan aksi tanpa bukti, ya udah lu tanyain ke dia, lu cari tahu. Yang penting kita menyampaikan cerita yang mungkin relate sama orang-orang, dan solusinya gimana supaya nggak kena love bombing adalah gak ada solusi guys, cuma kalian yang bisa memberikan respon yang membuat diri kalian aman dari love bombing. Ya, mungkin ini kali ya, boundaries dari kita pun harus kita kuat ya. Kita harus perkuat banget buat pelaku love bombing. Selesaikan dulu dengan masa lalu kalian, jangan buru-buru nyebur untuk ke hubungan baru, tapi padahal kalian ujungnya bakalan nyakitin orang baru itu. Jadi kayak menurut gue, selesaikan juga diri lu sendiri dulu, baru kalau misalkan udah ngerasa secure sama diri lu sendiri, cari deh hubungan baru lu itu. Tapi kalau lu mau dikatain ya lu lakuin ya lu lakuin bahan. Tapi itu gue kasih tau ya, itu pilihan kalian. Cuman gue kayak banget sih gitu. Ini pure opini dari kita aja ya guys, bukan based on misalkan kayak jurnal segala macem. Gak ada. Ini kayak based on pikiran dan hati dan juga pengalaman. Jadi kalau misalkan ada yang dan cerita-cerita orang terdekat juga sih, kalian relate gak nih gitu. Oke, kalian relate atau enggak nih sama cerita love bombingan ini? Iya. Gue merasa kita ngobrol, emang gue ngobrol sama kalian tuh sama kayak gue ngobrol sama dia. Jadi kayak enggak sih, lu aslinya lebih ini sih, lebih karena gue karena gue di sini gue kurang berpengetahuan jujur. Oh iya. Jadi gue kurang relate, tapi gue relate karena banyak orang yang ngerasain ya. Jadi guys, bye. See you next time. Kita harus bikin pesan gak sih? Subscribe. Gini dong. Gini. Masa gue mau ngatain orang yang kasih love bombing ini gitu. buat subscribe aja. Ini buat subscriber kita. Oke, ayo. Subscribe. Bye bye.